Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, meet me again in your English lesson. As can you see, today we are going to learn chapter 3 because we have finished the chapter 1 and chapter 2, so that we are going to continue. The title of our learning for today is We Know What to Do. Jadi, bab 3 ini judulnya We Know What to Do karena bab 1 dan bab 2 sudah selesai. Nah, kita akan belajar apa saja sih di sini? Mari kita lihat learning objektifnya. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, we will learn to give suggestions. Artinya, kita akan belajar bagaimana memberikan saran kepada orang lain. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa saran merupakan hal yang penting untuk dilakukan atau hal yang berguna atau yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap baik, kemudian kita memberikan saran kita terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi lebih baik perlakuannya. Yang selanjutnya, to state rules and obligation. Untuk mengatakan rules itu aturan-aturan and obligation. Dan juga kewajiban-kewajiban. Nah, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama, bagaimana? How to do it in English? Jadi bagaimana sih memberikan saran dalam bahasa Inggris? Nah, Ibu sudah menebalkan kata yang digunakan ketika kita mau memberikan saran. Jadi dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia memberikan saran seperti ini. Kamu sebaiknya tidak datang terlambat. Nah, kata sebaiknya di sana merupakan indikasi saran. Dan dalam bahasa Inggris ada juga seperti itu. Sebaiknya dalam bahasa Inggris artinya should. Meskipun menulisnya seperti itu, dibacanya should. Artinya sebaiknya. Nah, sekarang Ibu sudah memiliki gambar, yaitu gambarnya kita beri nama saja yang di atas lagi ngapain tuh. Jadi namanya adalah Edo, misalkan ya. Edo is singing. Edo sedang bernyanyi. Dan kemudian ada apa sih? Memangnya kenapa sih nyanyian Edo sehingga bapak gurunya berkata seperti ini? Kita lihat ya. Nah, materi ini ada di halaman 35, ada di halaman 35 ya. Kalian boleh buka juga di sana atau boleh kalau mau di sini boleh. Nah, kita mulai ya, karena Edo seperti yang sudah kalian ketahui sedang bernyanyi. Nah, bapak gurunya memberikan saran seperti ini. You should listen to more English songs. Artinya, kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagi lagu-lagu bahasa Inggris. Itu merupakan saran bukan menurut kalian? Nah, mungkin Edo nyanyiannya kurang baik atau Edo nyanyiannya ada yang salah pengucapan atau kurang penghayatan sehingga bapak gurunya memberikan saran seperti itu. Coba lihat yang kedua ya, yang sini ya. You should sing more English songs. Kamu sebaiknya bernyanyi lagu-lagu bahasa Inggris lebih banyak lagi. Nah, itu merupakan saran yang kedua dari bapak gurunya. Yang ketiga, more importantly, you should understand the lyrics. Dan yang lebih pentingnya, kata bapak gurunya, kamu sebaiknya memahami lirik-liriknya. Nah, kalau kita mau bernyanyi dengan baik, tentu saja kita harus memahami liriknya, apalagi liriknya dalam bahasa Inggris. Maka dari itu, untuk penghayatan yang lebih baik, untuk pemahaman yang lebih baik, kalian harus tahu dulu lirik-liriknya sehingga dapat menyampaikan lagunya dengan baik. Selanjutnya, you should read more stories from around Indonesia and the world in English. Artinya kamu sebaiknya membaca kisah-kisah atau cerita-cerita dalam bahasa Inggris dari wilayah Indonesia, cerita dari Indonesia and the world, dan juga cerita-cerita yang dari dunia menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita membaca kisah dari wilayah kita menggunakan bahasa Inggris, itu akan sangat baik, apalagi cerita-cerita
Yang ada di dunia ini kan banyak. Nah, sebaiknya seperti yang sudah Bapak Guru ini sampaikan, kalian sebaiknya membaca kisah-kisah tersebut sehingga ketika kalian mau bernyanyi atau melakukan apapun dalam bahasa Inggris, kalian akan lebih memahaminya. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, I'm sure you can if you try harder. Nah, Bapak Gurunya berkata, saya yakin kamu bisa melakukannya jika kamu mencobanya lebih giat lagi. Nah, kalimat-kalimat di sini merupakan saran dari Bapak Gurunya terkait cara atau nyanyian dari Edo. Nah, itulah contoh dari saran-saran. Nah, semoga dengan contoh ini kalian bisa memahami bagaimana sih memberikan saran menggunakan bahasa Inggris. Jangan lupa, apa sih kata kunci ketika kita mau memberikan saran? Yaitu kata should. Harus menggunakan kata itu karena mengindikasikan saran. Nah, selanjutnya Ibu memiliki contoh lain. Kalau tadi adalah contoh Edonya lagi nyanyi ya, maka Bapak Gurunya yang memberikan saran. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan contoh. Please pay attention to the picture. Coba lihat, perhatikan gambarnya. Ini ada seorang anak yang sedang apa? Nah, ini ada kata-katanya, kata dia, I have a toothache. Artinya, saya sedang mengalami sakit gigi atau saya sedang sakit gigi. Nah, kalian kalau ada teman yang mengatakan bahwa dia sedang sakit gigi, saran apa sih yang akan kalian berikan kepada teman kalian? Nah, Ibu yakin kalian memiliki saran berbeda-beda. Misal, Bu, saya mah kalau ada teman yang sakit gigi, saya bakal bilang ke dia untuk minum obat. Ada juga misalkan saya akan memberikan saran kepada dia untuk ke dokter gigi. Atau bisa juga saya akan menyarankan dia untuk tidak memakan banyak permen atau coklat. Nah, saran itu bebas terserah kalian, asal saran dan juga kenyataan atau masalahnya itu adalah sesuai. Jadi, tidak ada benar dan salah ketika kalian memberikan saran. Namun, kalian harus mengatakannya dengan sopan, kemudian harus cocok atau nyambung dengan masalahnya. Ibu memiliki contoh atau kalimat yang sudah Ibu pikirkan bahwa kalimat-kalimat ini cocok dengan keadaan dari teman kita yang lagi sakit gigi. Ini contohnya ya. Nah, yang pertama, you should take a medicine. Apa nih kira-kira artinya? Nah, artinya you should take a medicine itu artinya kamu sebaiknya meminum obat. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Apakah ada dari kalian yang memiliki saran seperti ini? Nah, berarti kalimatnya kalian harus menggunakan kata seperti ini. You should, you itu artinya kamu kan. Nah, kalau misalkan subjeknya bukan kamu, subjek itu kan ada I, you, we, they, she, he, it. Itu berarti tinggal diganti kata you-nya dengan subjeknya apa yang kalian maksud. Misal kalau kamu mau menggunakan kata mereka, berarti you-nya tinggal diganti they should take a medicine. Nah, kesananya sama saja ya. Kemudian rumusnya subject plus should, kemudian kesananya adalah kata atau kalimat yang ingin kalian sarankan. Nah, selanjutnya saran kedua yaitu you should go to the dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah, ini adalah contoh saran yang kedua. Kalian maka dari itu perhatikan kalimatnya karena sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena diawali dengan biasanya subjek kemudian should, kesananya terserah kalian mau memberikan saran apa. Yang ketiga, you should take a rest. Ada juga mungkin yang memberikan saran seperti ini. Kamu sebaiknya istirahat. Karena orang sakit gigi itu kalau misalkan banyak main atau pergi kemana-mana malah tambah sakit ya. Mendingan istirahat aja. Nah, itu merupakan contoh saran-saran. Dan jika kalian memiliki saran lain, tinggal terjemahkan saja dan kemudian ikuti aturan yang sudah Ibu katakan. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah memberikan materi, tentu saja seperti biasa Ibu akan memberikan
praktek atau latihan kepada kalian. Give your suggestion to the situation on the picture. Jadi praktiknya, ibu memberikan perintah, berikanlah saran kalian terhadap situasi yang berdasarkan gambar ini. Karena situasinya berbeda-beda, maka kalian harus memberikan saran terkait dengan situasi yang ada pada gambar. Semoga dapat dipahami ya. Yang pertama, kata Fadli, ibu memberikan contoh ya. I think I'm catching a cold. Nah, kata Fadli bilang, saya rasa atau saya pikir saya masuk angin. Nah, kalau ada teman kalian yang masuk angin, saran apa sih yang akan kalian berikan kepada Fadli ini? Jadi tugasnya kalian silahkan tulis semua materi yang ada pada video ini, kemudian termasuk praktek ini ya, termasuk latihannya, kemudian isilah dengan saran yang ingin kalian berikan. Sarannya harus 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Contoh, misalkan nomor 1, menurut saya Fadli itu harus istirahat. Nah, berarti kalian tulis soalnya dulu, di bawahnya saran kalian dalam bahasa Indonesia. Misalkan, kamu sebaiknya beristirahat. Dan kemudian di bawah kalimat bahasa Indonesianya, kalian bahasa Inggriskan. Seperti itu. Jadi kalian mengisinya dengan 2 bahasa. Understand? Semoga dapat dipahami ya. Yang kedua, coba lihat, perhatikan gambarnya. Kata Wina, this is my bedroom. Ini adalah kamar tidur saya. Nah, coba kalian perhatikan, itu rapih atau kotor menurut kalian? Menurut ibu sih berantakan dan kotor ya. Maka dari itu, saran apa yang ingin kalian katakan kepada Wina? Selanjutnya, Number 3, coba kalian lihat, perhatikan gambarnya. Ini ada wastafel ya. Wastafelnya penuh dengan cucian atau barang-barang yang belum dibersihkan atau masih kotor. Nah, Lukman berkata, I'm sorry, I have not washed it yet. Nah, kata Lukman, maaf saya belum membersihkannya. Maka dari itu, saran apa yang ingin kalian berikan kepada Lukman? Agar rapih kan ya, dan juga bersih, dan juga nyaman nanti di rumahnya. Yang terakhir, kata Roni, I'm sleepy. Coba kalian perhatikan, Roni lagi di kelas, tapi dia seperti itu. Kata Roni, saya mengantuk. Maka dari itu, saran apa yang akan kalian berikan kepada Roni? Nah, that's all material for today. Sekian materi dari ibu untuk kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa pahami materinya, kemudian dengarkan berulang-ulang, tonton berulang-ulang sampai kalian mengerti. Dan jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan kepada ibu. Dan jika latihannya sudah selesai, tolong kirimkan ke nomor WhatsApp ibu. That's all for today. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.